Namaku Ozan. Aku sekarang kelas 6. Aku tinggal di daerah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kedua orang tuaku asli dari Palembang dan aku anak bungsu. Kakakku cuma satu. Aku memanggilnya Cek Ji. Os, Ji, mandilah, ini telat. Os, mandi namanya. Mama tuh, makan dulu. Yuk. Bapak, anduk mana? Ada di depan ambil. Wah, hari ini kok capek banget. Ini gara-gara kemarin aku kelamaan main dan kemalaman tidurnya. Padahal hari ini aku harus latihan lenong. Aku nggak boleh malas. Mandi sebelum keduluan Cek Ji. Ceng, bawa aja. Aduh, kenapa mesti keduluan Cek Ji sih? Pasti lama. Tahu sendiri kan, anak cewek itu kalau mandi pasti lama. Walaupun Cek Ji duluan mandi, tetap aja aku yang sudah siap untuk berangkat latihan. Biasa deh, cewek itu kan dandannya lama. Seperti biasa, di meja makan sudah tersedia banyak makanan untuk sarapan kami sebelum berangkat latihan. Dan biasanya sambil sarapan, aku selalu dinasehati mama. Jan, udah kerjain belum? Main deh kalau nih. Dengar enggak ngomong apa? Aku diem, mama nih. Cak ini nih yang punya mama. Elah, ribet banget sih. Kau ini. Itu yang menggong berdua sih. Iya. Bawa realita. Sekarang ini kami Teater Alam Sinema bekerja sama dengan Universitas Atmajaya sedang melakukan revitalisasi lenong dengan tajuk Melampaui Tradisi. Bentar, Ma, lagi pakai handbode. Tuh kan, apa aku bilang? Cek Ji itu lama. Padahal semua udah siap. Dan sekarang mesti nunggu dia sarapan dulu. Moga-moga aja hari ini gak terlambat lagi. Sebelum berangkat latihan, mamaku selalu mempunyai kebiasaan. Keren tahu. Dia selalu membantu papa memberi aba-aba saat mobil keluar dari garasi. Dan mengecek pintu, apakah semua pintu rumah udah dikunci. Dengan program revitalisasi lenong ini, kami mengajak anak-anak untuk belajar seni budaya. Mereka belajar tari, mereka belajar pantun, mereka belajar gambang kromong, dan mereka belajar silat. Cis, Prancis apa? Prancis? Evelyn. Kalau di papa Cek Ji itu harus pinter. Cak wong Jerman. Berlin. Emang Berlin di Jerman? Iya, tembok Berlin. Terkenal itu tembok Berlin. Jadi Evelyn namanya. Kalau Aliti? Aliti itu Abdullah Sobri Fitrian. Perjalanan menuju tempat latihan, kami sekeluarga sering ngobrol. Itu semua agar keluarga tetap harmonis. Semua anak diberikan kesempatan untuk mengenal dan berlatih elemen pendukung pertunjukan lenong. Setidaknya dengan mengenal, mereka mulai merasakan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Betawi. Tangkap, tarik tangan kiri, sikap tangan kanan.
Lenong sendiri adalah bentuk wujud dari asimilasi, percampuran agama, suku, dan bangsa-bangsa. Artinya, kalau ingin melihat bentuk nasionalisme itu, ya wujudnya ada di dalam kesenian lenong. Gambar kromong neng nang, cakep. Penarinya lembut gemulai, cakep. Katanya ada pertunjukan lenong, tapi kok kagak mulai-mulai? Mancing ikan buat gulai, ikannya ada di kolam bening. Penonton sebelum kita mulai, nyolah kita saksiin tari sirih kuning. Lenong itu adalah bentuk kesenian tradisional Jakarta, dan di dalam lenong itu mempunyai kekuatan improvisasi dalam berdialog. Isu-isu sosial sering menjadi tema dalam pertunjukan lenong tersebut, tapi sayangnya lenong itu kurang diminati oleh kaum muda di Jakarta. Dalam bentuknya yang sekarang, lenong belum melibatkan anak-anak muda secara aktif dan juga belum berhasil mengintegrasikan bentuk keseniannya dalam proses pengembangan dan pertunjukannya. Proses untuk membangun karakter muda, pelatihan musik, tari, dan pantun, serta pencaksilat. Bagian daripada membangun karakter anak muda dalam proses yang kita sebut revitalisasi ini. Makasih ya bang. Lu bilang makasih ke siapa? Ini, lu kagak lihat tukang bajai gini, gede banget. Lah ini tukang bajanya. Itu kan kalau kita berangkat sekolah. Ini kalau pulang sekolah, Nil. Oh iya, mata gua ketutup satu. Yang menarik dalam revitalisasi lenong ini adalah melibatkan anak-anak untuk menentukan bentuk dan alur cerita. Sementara kami yang profesional bertindak sebagai kanal. Babak pertama, kita udah ngebahas soal apa itu namanya? Perundingan. Perundungan. Kita kagak boleh perundingan penonton. Yang bener tuh kita kagak boleh merundung gitu. Lo tahu nggak sejarah merundung itu apa? Apa? Melakukan perundingan dahulu sebelum merundung. Lah, iya. Makanya kita kagak boleh melakukan perundingan. Perundingan yang berniat jahat kepada satu orang yang tak ditargetkan. Oh iya.